Cek, cek. Cek, cek. Cek, cek. Cek. Cek, cek. Cek, cek. Cek, cek. Ini untuk vokal, untuk coba, iya. Cek satu, cek. Kalau di luar ini monitor.
Cek 1 2 dicoba. Cek. Tes 1 2 dicoba. Halo. Cek 1 2 1. Tes 1 dicoba. Dicoba cek. Dicoba cek. Tes 1. Tes 1 2. Sama ya. Ya, shalom. Shalom Bapak Ibu umat Tuhan yang sudah datang di Auditorium Munchen. Dengan kerendahan hati dan penuh kasih saya mengundang yang sudah hadir untuk mengisi tempat-tempat yang di depan. Sekali lagi yang masih duduk di belakang, dengan penuh kasih saya mengundang untuk bisa maju dan mengisi tempat-tempat yang ada di depan. Bapak Ibu, kita akan melihat waktu bersama. Ini sudah jam 9:21. Artinya kita sudah terlambat 21 menit. Itu artinya walaupun gedung ini besar dan jumlah kita belum banyak, tetapi kita akan konsisten dengan waktu, kita akan mulai. Ya, saya kutip firman Tuhan, di mana 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Artinya kita tidak bisa menunggu yang banyak untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena itu yang sudah ada di gedung ini untuk merapat ke depan, karena kita akan mulai dengan seluruh rangkaian acara kita di hari ini.
Ya, baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, para hamba Tuhan, pastor, dan semua yang sudah datang, kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara seminar dan KKR pemulihan Tanah Papua di hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, berkenan kita akan mulai dengan acara. Yang akan kita ikuti bersama-sama pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, doa pembukaan. Yang ketiga, laporan ketua sekaligus akan membuka acara. Lalu yang keempat, kita akan masuk pada seminar-seminar. Angka Romawi kedua, doa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Julianus Kaiba. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian berdirinya negeri ini. Dengan penuh kasih Bapak Ibu untuk berdiri. Tidak ada kekuatan lagi bagi pemulihan tanah di negeri ini. Dari setiap tangisan dan air mata, kecuali kami harus datang di hadapan Tuhan, berdoa, bersujud, berpuasa di hadapan Tuhan. Tuhan menaruh Papua dalam maksud rencana Tuhan yang besar. Anda dan saya yang Tuhan percayakan untuk berdiam di negeri ini. Berdirinya negeri ini ada maksud dan rencana Tuhan yang besar. Apapun kata dunia tentang Papua, yang pasti dan jelas, Papua akan tetap ada di istana di negeri ini. Karena Tuhan sendiri yang telah menaruh Anda dan saya, orang-orang kulit hitam berambut keriting, di atas tanah negeri ini. Berdirinya negeri ini. Berdirinya negeri ini, Tuhan atas kehendak-Mu, tak tertutup di hadapan Tuhan, tak tertutup. Mulia Tuhan, bukannya tanah ini, bukankah Tuhan melihat? Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Semakin jauh, jauh dari hidup ini. Sekali katakan, berdirinya negeri ini Tuhan. Bukankah Tuhan
doaku di hadapan Tuhan kepada Elohim Israel yang sanggup melakukan memulihkan karya ini. Haleluya. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendakmu. Di hadapanmu ya Tuhan, kerjakan hal ini. Tuhan melihat segala hamba, urusan yang punyamu semakin jauh dari hidup ini. Oh, di negeri ini Tuhan, Tuhan di tanah Papua, di tanah Papua, Bapa jangan biarkan kamu telah dosa, seakan melebihi kuasamu. Tunjukkan kuasa yang ada di tanganmu. Tunjukkanlah kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Oh, di negeri ini Tuhan, biarkan kami Tuhan. Di negeri ini Tuhan, di tanah Papua, di tanah Papua, Bapa jangan biarkan kamu telah dosa, seakan melebihi kuasa-Mu. Oh Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tanganmu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Kita berdoa. Kami rindu pemulihan Tuhan. Kami rindu pemulihan. Kami rindu restorasi. Kami rindu perubahan. Bapa, karena itu acara ini akan dilaksanakan. Kami berdoa dan menyerahkan KKR dan seminar menuju pemulihan tanah Papua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Acara ini dari awal pertengahan sampai akhir, Tuhan hadir di sini. Hadirat-Mu datang di sini. Urapi pemain musik, urapi semua panitia, berkati acara ini dari awal sampai akhir. Semua hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan materi-materi di seminar, kami taruh di dalam tangan-Mu. Semua undangan dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus, bawa mereka datang melalui kuasa Roh Kudus. Dan kami serahkan ibadah ini Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Di ibadah pembukaan sampai pada seluruh rangkaian acara dari pagi sampai malam akan ditutup dengan kebaktian kebangunan rohani. Kami berdoa dan kami minta kuasa Allah
Kasih Tuhan mengalir di tengah-tengah kami. Kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini. Kekuatan-kekuatan lain dari dunia ini kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Beri kami kekuatan, kesehatan di dalam terus mengikuti acara ini. Dari pagi ini sampai malamnya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Yesus. Oleh pertolongan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa dan kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Semua gangguan Tuhan singkirkan. Semua peralatan yang dipakai Tuhan urapi dan berkati. Agar semuanya menunjang pekerjaan pelayanan. Hamba-hamba-Mu yang memimpin di depan. Hamba-hamba-Mu yang memimpin acara pembukaan sampai kepada hamba-hamba-Mu yang akan menyajikan materi. Tuhan berkati dan seluruh panitia Aliansi Women Group kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai akhirnya kehadiran Tuhan memenuhi ruangan ini dan ruang hati kami. Kemuliaan Tuhan turun di sini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami merendahkan diri dan minta Tuhan ampuni, sucikan, bersihkan, kuduskan, layakkan kami semua. Sehingga semua yang terjadi hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Pengudus kami, Tabib kami, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Kepala Gereja, pemimpin segala umat Tuhan di tanah Papua, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya, ada sukacita? Amin. Coba samping kiri kanan Anda katakan, aku berharga. Engkau berharga. Katakan bahwa engkau berharga, saya berharga. Haleluya. Berikan senyum yang manis kepada saudara-saudara samping kiri kanan Anda. Kita juga. Saudara, kita bersyukur karena ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan dia juga tahu batas-batas wilayah sesuai dengan ke-12 suku Israel. Bersyukurnya orang-orang kulit hitam, rambut keriting yang orang bilang itu terlaku. Tapi Tuhan menaruh Anda dan saya di Papua yang penuh dengan kekayaan. Makanya biar hitam-hitam begini tapi don't cari kita orang. Haleluya. Tapi bukan cari kita orang tapi cari top kekayaan. Tapi kami percaya bahwa ada waktu dan masa Tuhan akan memulihkan. Itulah sebabnya ada dan saya ada di sini. Tuhan mau memulihkan tanah Papua. Hitam-hitam begini, keriting-keriting begini, hitam-hitam begini, keriting-keriting begini. Ada dalam rencana Tuhan yang besar. Kasih naik, kasih naik. Papua pesuara itu tinggi-tinggi toh, merendah-rendah. Hitam-hitam begini, keriting-keriting begini. Hitam-hitam begini, keriting-keriting begini. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Israel anak sulung Tuhan. Israel anak sulung Tuhan. Papua anak Sion. Anak Sion. Yesus batu penjuru. Penjuru. Israel batu karang, Papua batu beradaba. Hitam kulitku, hitam kulit, hitam rambutku. Aku anak Papua,
hitam kulitku, keriting rambutku, aku ada Papua. Berlari di atas tanah dan negeriku. Kita mulai. Tetap tanah tahu. Haleluya. Dan negeriku kibarkan panji, Raja hai Papua bangkitlah, jangan tidur. Bangkitlah, kibarkan panji Raja. Yesus Raja atas Israel. Hitam kulitku, keriting rambutku, aku ada Papua. Hitam kulitku, keriting rambutku, aku ada Papua. Berlari di atas tanah dan negeriku, atas tanah dan negeriku, kibarkan panji Raja hai Papua bangkitlah. Kita kibarkan panji Raja, kita urutnya Yesus Raja atas Israel. Hitam-hitam begini, hitam-hitam begini, begini, keriting-keriting begini, hitam-hitam begini, keriting-keriting begini. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Israel, Papua, anak Sion. Yesus batu penjuru, Stella batu karang, Papua batu beranak. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang hitam itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Halo. Yang hitam itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya ada pujian yang dalam Kidung Agung itu. Biar hitam tapi aku manis. Aku hitam karena kena sinar matahari. Ya haleluya. Luar biasa ya. Hitam itu sudah ada dalam firman Tuhan ya. Jadi yang perempuan yang dibilang Seba itu juga perempuan kulit hitam yang punya kekayaannya luar biasa. Luar biasanya yang daerah-daerah orang kulit hitam itu Tuhan taruh harta kekayaan yang luar biasa. Di Afrika juga kekayaan luar biasa. Orang-orang kulit putih di sana, tapi seperti yang kita alami di Papua. Tapi saudara dan saya ada di sini untuk pemulihan. Biarlah Tuhan memulihkan segala sesuatu pada waktunya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan laporan sekaligus sambutan dan juga akan buka acara ini kepada Ibu yang terkasih, Ibu Ketua Herlina Murib untuk membuka acara sekaligus akan ditemani oleh Bapak Pendeta Julianus Kaiba untuk berdiri bersama-sama di tempat ini. Kepada Ibu disilakan. Shalom. Ada sukacita. Saya pembukaan untuk tanah Papua yang orang dari di luar Papua biasanya kami mendengar puasa. Tapi puasa itu seperti apa? Kami tidak pernah puasa. Jadi hari ini tanah Papua, Sorong sampai Samarai, kami akan membuka resmi untuk tanah Papua kulit lebih khusus orang Papua kulit hitam, rambut keriting. Di mata Tuhan kamu berharga. Dan maka itu kami membuka bulan Juni, Juli, kami akan puasa
resmi kami buka untuk lebih khusus rambut keriting kulit hitam yang kami membuka. Itu saja yang saya sampaikan. Yang kami tidak pernah rasakan seperti puasa. Kami dengar orang lain saja, tapi mari kami ambil bagian untuk tanggal bulan Juni 21 dan Juli 31 kami akan puasa seluruh Sorong Samarai. Terima kasih untuk Ibu Ketua Panitia yang telah menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara ini. Saya sendiri tidak pikir saya ada di sini dan membuka dalam doa. Tapi Tuhan baik, Tuhan punya rancangan dan rencana yang indah untuk acara ini dilaksanakan. Tema yang luar biasa. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Acara ini banyak undangan sudah disebar tapi sedikit yang hadir. Kita bersyukur saja karena 2-3 orang Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tetap semangat untuk ikuti acara dari akhir sampai selesai. Saya kira itu saja. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi, saya mewakili seluruh pendeta, penginjil, pekerja gereja dan seluruh organisasi gereja. Kami mendukung acara KKR dan seminar pemulihan di tanah Papua dengan resmi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini sebenarnya saya lupa, jadi saya ini sudah tua ya, jadi tukang lupa-lupa. Tadi saya lupa, jadi saya minta maaf. Saya mau katakan di sini bukan saya ini jemaat biasa, tapi kerinduan saya yang Papua selalu adanya itu. Kita sebagai mama-mama Papua kami merasakan apa yang anak-anak hadapi. Saya sedih. Dan itu yang kami kerinduan. Dan ada orang namanya Pak Bobi, saya lihat dia punya video. Akhirnya yang saya bikin stiker. Dia bilang Sorong Samarai kita harus berdoa, tanah Papua harus di pemulihan. Itu yang saya kita di sini. Memang sebenarnya saya tidak layak karena saya jemaat yang biasa. Tapi menarik saya karena Papua harus pemulihan, tanah Papua dan puasa. Puasa itu saya ini kan pekerjaan di Jakarta. Anggota DPD RI 2 periode, DPR tahun 2000 1 periode. Tapi bagi saya merasakan bahwa dalam penting itu, akhirnya saya ini bukan hamba Tuhan, itu ada, tapi saya mau siap untuk, saya mendengar, saya mau melakukan. Saya jemaat biasa, tapi saya mau siap untuk puasa dan kami harus lakukan itu. Akhirnya tadi saya lupa, jadi ini saya biar saya tidak nyaman, makanya saya kedua kali lagi saya datang. Jadi ibu bapak mungkin ada saya salah, saya minta maaf. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini mama kita luar biasa. Orang pikir mungkin ini pendidikan yang terlalu tinggi, dokter, profesor dan yang lain-lain. Tapi Tuhan bawa mama ini luar biasa. Pendidikan SMP saja, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga bersyukur karena mama ini sudah ada di DPR sudah 2 periode. Kita terus dukung doa lagi supaya mama terus
ganti posisi lagi, tetap ada di situ. Haleluya. Jadi memang saya lihat beberapa video yang kemarin, Mama luar biasa melawan segala sesuatu demi tanah dan negeri ini. Siapa lagi kalau bukan Mama yang akan terus bersuara untuk kita tangisan. Jadi kita terlalu banyak menangis. Sampai saya hari ini sekarang tidak mau menangis lagi. Saya mau bersuka cita, hanya mau bilang doa di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan negeriku, itu saja. Tidak ada yang lain-lain lagi. Haleluya. Tidak ada yang lain-lain lagi. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mempunyai satu lagu lagi. Di sini pulaku. Tuhan menaruh Anda dan saya di sini. Tanah yang penuh dengan kekayaan. Tapi apa yang ratapan pasal 5 itu tentang pemulihan. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Milik pustaka kami beralih kepada orang lain. Kami seperti yatim piatu tak punya ayah dan ibu. Air kami membeli dengan membayar. Kami dikejar dekat-dekat. Bagi kami tidak ada harapan lagi. Pulihkanlah kami ya Tuhan. Sampai berapa lama Tuhan Kau tinggalkan kami. Tapi hari ini mau kita menyatakan kepada Tuhan. Tuhan pulihkan kami. Di atas tanah negeri kami. Kami sudah tidak pikir kekuatan lagi. Kecuali kami datang di hadapan Tuhan. Mau berkata di hadapan Tuhan, pulihkan negeri kami. Pulihkan keluarga kami. Keluarga bangsa, pulihkan bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Kami menaruh kami di atas tanah negeri ini. Engkau bertanggung jawab atas tanah negeri ini. Sudah banyak kami yang terbunuh oleh karena derita penderitaan ini Tuhan. Yang ku puja selalu tanah Papua, pulau indah, hutan dan lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Sekali lagi kita terpuji hari ini.
mulia silakan duduk. Lagu ini saya ingat waktu setiap nyanyi lagu ini pasti akan menangis. Waktu Tuhan bawa saya dalam pelayanan sampai di Gesper, saya lihat situasi sangat sedih sekali. Pemilik tanah dan kekayaan itu mereka disingkirkan begitu. Oke. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk pada Romawi keempat, yaitu seminar. Saya harus kembali ke MC yang akan dipandu oleh koordinator bagian seminar-seminar kepada Ibu Yemo, disilakan. Ya, baiklah Bapak Ibu, saudara sekalian, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak-bapak pendeta, pastor, dan semua yang sudah hadir, kita akan ikuti bersama seminar-seminar yang langsung akan disampaikan oleh pemimpin-pemimpin jemaat atau umat Tuhan di Tanah Papua sebagai landasan dari doa puasa yang direncanakan oleh Aliansi Women Papua Group selama 40 hari 40 malam. Kiranya seminar ini menjadi landasan untuk kita ikuti bersama-sama. Ini waktunya Mama Papua berbicara mewakili kita. Kita akan mendengarkan bersama-sama apa yang akan kita lakukan. Untuk itu waktu selanjutnya seminar ini akan dipandu oleh moderator kita. Yang pertama Ibu Christina Eka Yemo, SPD MSc. Kemudian akan juga dipandu oleh Bapak Hengki Yemo Eskom. Untuk itu waktu sepenuhnya kami persilakan kepada moderator untuk mengarahkan kita. Terima kasih. Ya, shalom. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak-bapak pendeta, yang terhormat Bapak-bapak pemateri yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, serta yang terhormat Ibu Ketua dari Aliansi Women Papua Group, Ibu Herlina Murib, dan yang terhormat para peserta, para undangan dari denominasi gereja. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di acara seminar dan KKR Pemulihan Tanah Papua. Tidak mengurangi rasa hormat kami untuk memulai acara ini, kami langsung saja kami akan memanggil beberapa pemateri yang sudah ada bersama kami di tempat ini. Kami persilakan yang bisa saya panggil, mungkin mukanya biasanya saya lihat ada pematerinya banyak, ada yang mukanya saya kenal dan bisa panggil namanya langsung, ada yang nanti jangan sampai saya salah sebut, maka saya langsung saja persilakan bapak-bapak yang pemateri boleh mengambil tempat di atas bersama saya. Kita akan memulai penyampaian materi kami. Silakan. Mungkin di sini ada Bapak Pastor John Bunai, ada Bapak Silas Mom, kemudian Bapak Pendeta Domingus Pigai. Mungkin itu yang sudah hadir dan mungkin ada, silakan untuk maju ke depan. Mungkin saya tidak sempat sebut juga dari tadi, saya bilang silakan ambil tempat.
silakan. Iya, tidak apa-apa sih. Nanti kami atur. Mari Bapak silakan. Aduh, maaf. Mari Bapak. Mari Bapak silakan. Ayo langsung. Mari Bapak pendeta siapa, saya minta maaf Bapak. Ketua Sinode GKI Pendeta William Rubiak. Oh ya, Bapak. Saya Pendeta Nelson. Ya, terima kasih Bapak. Saya minta maaf sekali karena belum terlalu kenal, banyak pendeta punya namanya tahu tapi nanti salah sebut. Nanti kalau Bapak ada materi kita bisa ini. Ada saya langsung sampaikan. Oh, langsung sampaikan. Oke, baik Bapak. Berarti kita mulai sesuai apa daftar yang ada, sesuai jadwal. Bapak, kita nanti mulai sesuai jadwal, tapi kalau memang terlambat nanti kita bisa isi. Kita mulai sesuai jadwal ya. Iya, sesuai jadwal yang ada. Iya, baik. Ya, mari kita beri aplaus buat pemateri kita yang sudah bersama-sama kami di sini. Mungkin ada kesibukan lain, tapi bapak-bapak pemateri sudah mau bersama kami di tempat ini. Terima kasih banyak bapak-bapak sekalian untuk berbagi ilmu bersama kami. Mungkin langsung saja sesuai jadwal kami. Pemateri pertama adalah dari Bapak Pastor John Bunai, koordinator para pastor di tanah Papua, dengan topik membangun gerakan rekonsiliasi untuk pemulihan di tanah Papua. Kami langsung saja mempersilakan kepada Bapak untuk menyampaikan materinya. Mungkin setiap pemateri itu waktunya 30 menit. 30 menit ini mungkin termasuk sesi tanya jawab. Kalau lebih cepat materinya selesai, berarti kami akan membuka sesi tanya jawab langsung ya. Jadi nanti kita buka sesinya untuk sebentar. Jadi langsung saja saya persilakan kepada Bapak. Bapak Ibu, saudari-saudara, adik-adik, anak-anak sekalian. Saya terlalu yakin sekali ini rancangannya. Lalu Tuhan pakai mama-mama yang mengerti anggur itu lagi mau habis. Mujizat di Kana itu terjadi oleh karena kepekaan seorang perempuan yang namanya Maria. Waktu mama-mama menghubungi saya, pikiran saya langsung lari ke peristiwa Kana. Mereka kehabisan anggur, mereka kehabisan cara, mereka bingung kemana mereka harus pergi. Kepekaan seorang perempuan melihat Papua membutuhkan untuk menjawab doa Yesus supaya mereka bersatu. Ini saya pun nama itu Pastor Alberto Yohanes Christophorus Wudi Nabi Yagema Bunai. Saya punya mama dari Wamena, bapak saya dari Paniai. Saya punya kerja itu, saya ketua koordinator jaringan damai Papua.
Kami dorong dialog mulai dari Dr. Almarhum Neles Tebai. Lalu sekarang kami dorong untuk dialog, selesaikan masalah itu dialog. Tapi rasanya akhir-akhir ini macam suara itu rasanya tidak penting. Kalau begitu kita rubah metode. Rekonsiliasi harus menjadi sebuah gerakan, harus menjadi gerakan untuk pemulihan Papua. Jaringan Damai Papua itu sudah tulis buku banyak, sudah kasih ke teman-teman Indonesia untuk tolong baca buku-buku ini untuk selesaikan konflik Papua. LIPI sudah bikin roadmap, 4 akar masalah, tolong selesaikan dengan metode ini yang bermartabat. Tapi rasanya dia terbentur di batu-batu, terbentur di dinding-dinding. Dan ini mama-mama apresiasi luar biasa dari saya, anak yang kalian lahirkan. Ini. Terima kasih banyak mama-mama, luar biasa. Saudara-saudara, saya belajar studi spiritual. Latar belakang saya adalah spiritual. Jadi saya mau kasih tahu sama kita, kau kasih tinggal kau punya Gidi, kau kasih tinggal kau punya Advent, kau kasih tinggal kau punya Katolik, kau kasih tinggal kau punya gereja dulu. Kita bicara soal keselamatan bangsa Melanesia etnis Papua. Tidak ada gereja yang menyelamatkan kita. Tidak ada satu gereja yang selamatkan kita adalah Yesus di atas Bible. Kita satu di situ dulu baru kita bicara sebuah gerakan. Saudara-saudara, saya punya judul materi itu begini. Membangun gerakan rekonsiliasi untuk pemulihan tanah Papua. Yang pertama, manusia dan semesta Papua pada mulanya. Waktu kita nak-nak masih kecil-kecil, saya paling kurang besar di Wamena jadi. Sayur itu setelah kita potong, ambil depu daun, kita buang depu batang, dia bertumbuh lagi. Artinya macam Firdaus begitu. Di got-got itu ikan banyak sekali. Ini saya bicara waktu itu, mulanya. Itu. Dan kami melihat, mungkin tua-tua itu pasti lebih lihat cukup lama. Di generasi kami, saya lahir 69. Itu kita masih melihat Firdaus. Papua itu Firdaus. Semua ada. Semua disediakan Bapa. Anak-anak tinggal menjalaninya. Lalu di masa mula-mula itu ada perang suku. Perang suku, kebiasaan yang jelek adalah masing-masing mempertahankan tanahnya, jaga babinya, istrinya. Ketika ada masalah sekitar tanah pasti ada perang. Ketika ada masalah sekitar bawa lari perempuan, ada perang. Ketika curi babi, ada masalah. Itu masalah yang ada di tanah Papua. Di tadi, semua yang Tuhan sediakan bagus, ada masalah itu. Kita konflik karena tanah, kita konflik karena perempuan kita diambil, kita konflik karena babi kita diambil. Itu. Lalu biasanya ada konflik. Tapi kita tahu cara rekonsiliasi, cara pemulihan. Sudah baku tahu, tua-tua adat bicara, lalu bunuh barapen sama-sama, kubur semua, kita mulai yang baru lagi. Jadi sejak dulu konsep itu Tuhan sudah kasih ke tua-tua kita dan mereka wariskan turun kepada kita. Itu sudah ada format itu untuk pemulihan relasi dengan Allah, dengan semesta, dengan sesama. Tuhan sudah kasih tahu sama kita orang-orang tua. Konsep itu yang kita bawa ke sini. Lalu itu buat kita dalam suasana batin mulanya kita rasa damai, aman. Mau malam-malam pergi pasang jerat juga kita tidak takut. Mau pergi Balobe pegang Petromax baru teman-teman di pesisir ini pasti mau jalan Balobe bawa Petromax jalan pegang sendiri juga tidak apa-apa, aman. Waktu itu suasana hati. Sampai kita bilang gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri. Kita bangga, kita kagum, kita punya negeri. Karena itu biar mahasiswa sekolah di Jayapura ini kepingin mau kembali. Walaupun tiket mahal dia mau kembali. Kenapa? Ada Firdaus di sana.
Teman-teman yang Serui mau pergi ke sana. Walaupun sudah sekolah di sini mau libur pulang. Karena apa? Di sana Firdaus. Itu mulanya. Lalu kita mulai masuk dalam, ini yang kedua, step kedua. Ini kita mulai masuk dalam sebuah masa peradaban baru. Kita tadi ada di masa itu, masa peradaban baru. Tuhan Allah mengutus para misionaris. Otto dan Geisler versi GKI, mereka datang ke tanah Papua melalui Mansinam. Mereka datang membawa satu kebiasaan baru. Cara berpikir sorga yang dorang taruh ke kita. Supaya kita orang Papua berpikir seperti sorga pikir. Lalu cara hidup hati yang baru, bagus itu dikasih tahu kepada kita. Lalu landasannya adalah sabda Tuhan. Gereja Katolik pun, misionaris Katolik juga datang membawa hal yang sama. Kita sekarang ini yang bilang kok Katolik, kok Protestan, kita yang kelainan. Ini. Dorang datang bawa Injil. Injil adalah penunjuk, pengarah menuju kepada jalan keselamatan kekal itu. Katolik bawa itu, Protestan juga bawa itu. Atau beda? Saya mau tanya dulu, teman-teman yang Protestan, saya Katolik. Teman-teman yang Protestan, kamu punya Alkitab itu perjanjian lama mulai dari apa? Kami Katolik mulai dari Kejadian. Kalian apa? Ah, tidak lain, kalian lain. Ah, sama apa? Itu. Sama baru. Perjanjian baru kami punya Katolik itu mulai dari Matius. Kamu apa? Oh, sama Baru tahu ya. Itu. Kalau kamu dibaptis pakai nama apa? Kami di Katolik itu engkau sambil menyebut namanya Yohanes, engkau dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kamu yang Protestan apa? Cari lain, cari lain. Oh, sama Ini. Kenapa kau marah saya yang Katolik? Kenapa yang Katolik marah yang Protestan? Terus kau mau pergi ke sorga yang mana? Hui, mau pergi ke sorga yang mana? Misionaris dorang datang bawa peradaban baru. Cara berpikir baru, perasaan baru, hidup baru, karakter baru, tabiat baru. Lalu mereka mulai ajari kita dengan katekese, mulai belajar, kita mulai mengerti firman Tuhan. Sampai Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa mama. Supaya apa? Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Untuk itulah lagu-lagu juga dibikin ke dalam lagu-lagu bahasa daerah. Supaya apa? Kita jatuh cinta betul dengan peradaban yang baru. Misionaris datang membawa sebuah peradaban. Bapak, mama, adik-adik, orang-orang hebat. Waktu itu datang, kita sudah lupa akan perang suku. Kita sudah lupa semua yang kemarin itu. Karena cara baru ini dikasih tahu. Kita sudah lupa dengan teror. Kita sudah lupa dengan bikin orang ngungsi. Perang. Kita sudah lupa itu, barang itu sudah lama sekali. 1855 sudah terlalu lama. Kita sudah lupa itu, yang perang itu. Kita sudah lupa yang konflik itu. Kita sudah lupa. Kita ada di sebuah peradaban di mana kalau mau hebat, belajar. Maka anak-anak mulai belajar, sekolah. Bagus, gereja mereka hadir dengan memulai itu. Mereka buka sekolah-sekolah, mereka buka rumah sakit, sekolah supaya anak Papua belajar jadi pintar. Itu dulu waktu zaman peradaban baru. Ada rumah sakit supaya kalau ada mama-mama mau melahirkan generasi baru, ada rumah sakit. Kalau kita sakit, ada rumah sakit supaya sehat. Jadi tidak punah. Kita dikondisikan supaya tetap stabil.
bukan menuju habis. Itu. Saya ingat dulu di Wamena waktu saya masih kecil, itu Suster Kasmira, asal saja jangan dia dengar bahwa ada mama mau melahirkan. Kalau mama mau melahirkan susah, langsung mereka dengan Cessna antar langsung dok 2. Pesawat khusus, 1 orang Papua mahal. Dulu mau naik ke Wamena harus tes malaria dulu. Karena itu steril area. Dulu. Untuk apa? Keselamatan orang Papua. Papua itu mahal, Papua itu berharga di mata misionaris. Dan itu sebuah peradaban yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, yang saya lagi ngomong ini latar belakang menuju pentingnya rekonsiliasi. Ini yang saya mau ngomong. Jadi saya lagi jalan ke situ nanti. Ini. Zona nyaman. Lalu kita memuji memuliakan Allah, kita mau retreat, mau jalan kemana saja, damai sejahtera di sini. Kita jalan tanpa rasa takut. Semua aman. Lalu manusia Papua waktu itu dipersiapkan untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Ingat ya, misionaris datang, mereka mendidik kita untuk menjadi manusia yang bermartabat. Martabat apa? Sekolah kau pintar, kau bisa pecahkan soal melalui pikiran. Kau ikut kegiatan-kegiatan pembinaan-pembinaan di gereja masing-masing untuk apa? Pembentukan karakter. Supaya menjadi leader, menjadi pemimpin. Maka lahirlah orang-orang Papua hebat-hebat. Itu dipersiapkan untuk menjadi bangsa yang beradab, berketuhanan di atas tanahnya sendiri. Itu. Jadi misionaris mereka mempersiapkan kita ke situ. Lalu barang itu dia berjalan, manusia Papua sekarang kita masuk dalam satu masa di mana ilalang ditabur di antara gandum. Kita mulai belajar ilmu kambing, padahal kita domba. Jadi ada sesuatu ilmu baru ditaburkan ke dalam kita, lalu lalang dan gandum itu bertumbuh sama-sama, dan kita mulai merasa ini pasti tidak benar. Bapak mama, adik-adik lihat saya. Para misionaris dulu kita punya kebiasaan orang tua perang-perang, Injil proteksi kita pikiran hidup, kita sudah lupakan perang, kita sudah lupakan konflik, kita mau belajar bersaing dengan orang lain. Mulai kita belajar dengan satu ilmu lagi, ilmu tipu-tipu. Ilmu bohong-bohong. Tidak benar dibuat menjadi benar, dipaksakan. Macam-macam. Itu sudah mulai terjadi dari 1961. Ingat ya, Injil itu ratusan tahun sudah ada di sini. Kita mulai belajar dengan satu ilmu yang bikin kita saling baku curiga, saling baku bunuh, pesisir gunung, mulai pecah belah. Ingat ya, saya tidak ngomong politik, saya ngomong spiritual. Unsur insight dalam diri. Barang ini dia buat akhirnya kita dulu tahu cintailah sesamamu manusia, semua orang sama. Ada satu ilmu, mulai ilmu perpecahan. Kau itu gunung, kau itu pesisir. Kau itu baru tampil, kami ini sudah lama. Politik pecah belah itu dia mulai mengganggu kita. Yang mulai terganggu adalah keimanan kita. Satu dalam Tuhan, satu-satunya kita sama-sama punya Injil, kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Rasanya itu mulai terkontaminasi. Nila setitik merusakkan susu satu belanga. Amin toh? Dan hari-hari ini oleh karena itu bikin kita mulai saling curiga satu dengan yang lain. Mau jalan malam jadi takut. Mau kemana saja jadi takut. Padahal tanah kita sendiri nih. Kita mau kembali ke kita kampung juga
dijaga betul-betul. Sepertinya kita itu bukan orang di situ. Saudari-saudara, ini tidak manusiawi. Ini sangat tidak manusiawi. Dan ini juga pasti Tuhan sedih. Pasti Tuhan tidak mau. Karena Tuhan menjadikan manusia hitam dan ini taruh di atas tanah ini, tugasnya adalah Tuhan memberkati, dan Tuhan bilang beranak cucu, lalu makan minummu sudah saya sediakan. Tapi hal ini sudah mulai terganggu, dan kita semua mulai baku lihat pertolongan kita akan datang dari mana. Siapa yang akan menolong kita? Saya ngomong ini spiritual, yang semua orang lagi pikir, aduh dari mana kita datang. Para pastor pribumi, semua pastor anak Papua yang ada di tanah Papua, kami berusaha sekecil saja untuk berdiri. Penolong itu adalah Tuhan Yesus yang hadir melalui kami. Karena pergumulan tadi, proses itu. Saudara-saudara, kalau begitu sekarang bagaimana caranya kita mau memulihkan negeri kita? Saudari, nanti kalau waktu ini kasih tahu soalnya saya ngomong biasa iyo jadi. Lalu Bapak Agus Alua almarhum, sampai dia pernah menulis buku begini dalam situasi yang tadi saya cerita. Papua itu dari pangkuan ke pangkuan. Jadi Papua itu dari pangkuan ke pangkuan. Jadi kita anak-anak yang ada di atas ini karena pindah-pindah tangan, jadi kita semua bingung mana yang kita mau pegang. Itu ada bukunya, dia tulis buku itu. Lalu Dr. Socrates Sopian Nyoman, dia juga menulis buku Jejak Kekerasan Negara dan Militerisme di Atas Tanah Papua, kumpulan catatan seorang gembala. Melihat situasi itu, anak-anak Tuhan mulai mengkritisi, mulai berpikir tentang situasi. Bagaimana menjadi Musa, bagaimana menjadi Yosua, bagaimana menjadi orang yang menolong suku bangsanya keluar. Bahasa bagus sekali yang selalu digunakan oleh Bapak Pendeta Sopian Nyoman, saya selalu pakai di mana-mana. Kita su belajar, kita su mengerti, kita su baca, kita su tahu. Itu. Maka buku-buku itu ditulis. Masih ada banyak buku lain lagi, nanti saudara bisa lihat. Tapi saya pada kesempatan ini hanya pakai dua itu. Jadi dari pangkuan ke pangkuan, jadi kita tidak tahu kita pun mama itu yang mana. Karena dari pangkuan mama satu terus kasih pindah lagi, ini mama yang benarkah, terus pindah ke mama satu lagi, kita mulai belajar lagi dari nol lagi. Ingat, Injil yang mula-mula itu rasanya mulai terganggu. Ini. Apalagi dengan situasi sekarang partai-partai datang, itu. Lalu situasi mulai resah dan gelisah, mulai perpecahan di mana-mana. Ingat, saya ngomong spiritual. Jangan pelintir bawa ke politik. Mulai ada beda partai-partai. Sama-sama misalnya Fam Ibo. Saya pakai contoh saudara-saudara kita di Jayapura saja. Ini Ibo sebelah jalan, Ibo sebelah jalan. Dulu sebelum ada perpecahan-perpecahan kecil-kecil yang Lucifer pakai, Ibo di sebelah kalau ada sagu, dia teriak ke sebelah, "Woi, saya ada sagu ini, di situ ada ini ikan Kak." Dulu. Tapi ketika di sana Golkar, di sini PDIP, suara itu habis. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nilai Injil mulai dinodai oleh perbedaan partai. Sampai kita bisa baku marah, tidak baku cocok antara satu marga dengan marga lain. Bapak Ibu, saya ngomong ini landasannya adalah Injil. Firman mempersatukan kita,
firman membimbing kita menuju keselamatan kekal. Menjadi resah dan gelisah oleh karena tawaran dunia yang baru. Orang Papua tidak boleh terkontaminasi. Kau boleh beda partai, tapi kau sayang saya. Itu. Ini strategi Lucifer juga untuk bikin kita tidak menjadi tuan di atas tanah kita, saudara-saudara. Itu. Ketika kita tidak bersatu, setan akan memainkan peran. Itu. Lalu sekarang Papua mulai menyadari bahwa kita itu ada masalah. Teman-teman di LIPI, Pak Muridan, mereka mengeluarkan satu roadmap. Papua itu ada masalah, ini akar masalah. Ada ini, luka 1, luka 2, luka 3, luka 4. Ini bikin kamu sudah mulai tidak nyaman. Mari bicara dengan bangsa ini sebagai manusia bermartabat, selesaikan 4 masalah ini. Ketika lagi ngomong-ngomong di sini, terjadi pemaksaan kehendak. Mulai ada hal-hal yang mengganggu. Dorang rasa ini tidak penting. Lalu mulai dengan otonomi khusus, jilid pertama, jilid kedua, lalu sekarang mulai dengan DOB, daerah otonomi khusus. Daerah baru, otonomi baru. Mulai dari bawah, masyarakat bilang tidak, kami belum siap, tapi paksa terus turun. Bapak Ibu, kini waktunya untuk harus bersatu. Tidak ada orang yang datang kasih tahu engkau kalau bukan saya. Itu. Kita harus bersatu karena dari bawah rasanya suara tidak dihargai. Kita manusia, orang sudah belajar, manusia yang bertuhan, maka kita ini orang Pancasilais, orang yang berketuhanan yang Maha Esa dan orang yang beri kemanusiaan. Maka kita kasih tahu baik-baik karena kita takut sama Tuhan. Itu. Tapi orang lain tidak mau dengar yang kita ngomong, malah penambahan pasukan banyak-banyak. Itu macam seakan-akan mendukung kejahatan. Ingat sekali lagi, bukan politik yang saya ngomong. Saya ngomong spiritual. Hal itu bikin kita merasa seperti kita ini bukan citra Allah. Hal ini bikin macam kita kehilangan fokus. Kita itu orang asing di atas tanah kita sendiri. Sepakat? Sepakat? Ini latar belakangnya. Kalau begitu sekarang lagi ada muncul satu buku itu bilang Papua itu bukan tanah kosong. Artinya ada orang. Jadi kau mau bikin apa di atas tanah ini, samalah seperti suku bangsa lain. Kita kan tidak urus orang-orang di Makassar toh. Atau kamu ada pergi urus Makassar? Kamu ada pergi urus ini kah orang-orang di Sumatera? Kamu ada pergi urus orang-orang di Solo kah? Baru macam tidak masuk di sapu otak itu yang ini. Kenapa kamu sibuk dengan kami? Itu yang lucu. Kami tidak pergi atur kalian, kami tidak urus kalian pu tempat, kalian pu dusun kami tidak ganggu, kalian pu sungai kami tidak ganggu. Kami mau atur kami pu barang yang leluhur kasih. Allah kasih sama leluhur, tete, nenek turun ke kita dan untuk anak cucu. Dan itu Tuhan berfirman. Beranak cuculah dan berkembang biak, beri nama, kuasailah. Itu Tuhan kasih sama kita, maka ada 7 wilayah adat. Itu. Amin toh? Oke. Lalu ada juga buku satu yang ditulis begini, Papua itu sorga yang terlantar. Supaya jangan bumi Papua yang adalah mama yang memberi susu, kasih minum kita, mama yang kasih makan kita, jangan sampai terlantar, kini waktunya kita harus bersatu. Ini, itu. Ingat saya tadi mulai itu, saya bilang Alkitab itu, kamu Protestan punya dari mana? Kalau sama, ya sudah, kok pikir lama sampai. Ini. Coba lihat, kamu tahu tuh pastor Katolik itu yang bule saja toh? Oi. Pastor Katolik itu yang bule toh? Ini kamu punya anak ini, pastor Katolik ini. Hei. Pendeta juga
keriting hitam anak kampung, pastor juga anak kampung, keriting. Kau mau tunggu apa? Apa yang kau cari? Hoi, terima kasih perempuan-perempuan hebat. Terima kasih. Dengar saya, gereja tidak menyelamatkan satu orang pun. Yang selamatkan kita adalah Yesus. Papua adalah Injil, Injil adalah Papua. Orang menyebutkan Papua, orang menyebut Injil, orang menyebut Injil, orang menyebut Papua. Amin. Sudah. Sekarang bagaimana supaya kita bisa menjadi tuan di atas negeri kita? Satu lagu bilang begini, telah aku coba dengan akal budiku, namun selalu gagal dan gagal, oh Tuhanku. Waktuku panggil Tuhan, turut campur tangan, maka hidupku bahagia. Kini waktunya. Terima kasih. Saya lihat saya punya saudara-saudara hamba-hamba Tuhan ada di situ. Ternyata keriting semua. Saya lihat ternyata hitam semua. Tapi jadi pejabat-pejabat gereja. Bukan misionaris lagi. Itu. Ini. Saudara-saudara, kita libatkan Tuhan. Bagaimana caranya? Saya menawarkan 1-2 cara saja. Secara spiritual. Hal yang pertama yang bisa saudara dan saya kita buat, itu kita mulai dengan terus menyerukan Papua adalah Injil, Injil adalah Papua. Terus dulu, semua ngomong itu saja dulu. Itu. Jadi kemana saja kita pergi, Papua adalah Injil, Injil adalah Papua. Ini. Kita mulai dulu. Rekonsiliasi yang pertama adalah menumbuhkan rasa percaya diri bahwa Papua itu adalah Injil, Injil adalah Papua. Saya yang memperkatakannya. Setiap kata yang keluar dari mulutmu tak pernah pulang sia-sia. Maka ketika saudara-saudara pergi ke Arso, engkau injak tanah itu, tanah ini kudus. Kerom ini kudus. Engkau pergi ke Wamena, Wamena ini kudus. Engkau pergi ke Saireri, ke Serui, tanah ini kudus. Siapa yang harus bilang itu? Anak Papua menyebut mamanya kudus. Bumi ini mama. Maka kita yang mengatakan mama kok kudus, mama kok kudus, mama kok kudus. Nanti semesta akan dipulihkan. Ini langkah pertama. Karena pada mulanya adalah firman dan firman itu menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Maka tugas anak-anak Papua kalau mau dipulihkan mulai berekonsiliasi dengan mama bumi. Oke. Itu yang pertama. Saya ngomong ini spiritual. Karena Tuhan berfirman maka jadilah. Kita juga mulai dengan konsep pertama di mana saya datangi. Jadi teman-teman Katolik atau Protestan, di mana kok ada anak Papua Kristiani? Di mana kok ada di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, tanah ini kudus. Engkau KKR di mana? Tanah ini kudus. Kau retret di mana? Tanah ini kudus. Harus mulai dengan itu. Pemulihan akan berjalan seperti air yang mengalir dan dia akan membasahi semua. Kalau di Domberai bilang begitu, Saireri bilang begitu, Mamta bilang begitu, Lapago bilang begitu, Mepago bilang begitu, Anim bilang begitu, semua bilang itu, nanti mama bumi dia akan subur kembali. Itu. Dia akan bantu, yang kita tidak bisa bikin, dia akan bikin. Amin. Oke. Kedua, kita pakai pola Yesus. Pola Yesus sebelum Yesus berkarya, Yesus memulainya dengan doa dan puasa. Beberapa kali saudara Selfie datang sama saya bilang, Pastor, kita harus bikin doa dan puasa. Saya bilang, saudaraku itu format Yesus.
Yesus putra Allah saja sebelum berkarya, setelah dibaptis di sungai Yordan, dia naik ke gunung dibawa oleh Roh Kudus. Roh itu dia matikan unsur raga, tidak makan, tidak bicara dengan orang. Dia hanya fokus kepada Bapa di sorga, maka rohnya dicas. Sekarang tidak ada anapana yang paling tajam selain doa dan puasa. Anapana yang paling tajam untuk anak-anak Tuhan di atas negeri ini mengikuti formatnya Yesus. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, itu visi misi Yesus. Langkah yang dia ambil adalah mulai dengan doa dan puasa. Bagaimana caranya untuk memadamkan rancangan Allah atau rancangan semesta yang jahat untuk kita? Belajar dari peristiwa Niniwe. Niniwe mereka memulai dengan doa dan puasa nasional. Mereka tidak makan minum, tidak aktivitas macam-macam, dan 40 hari semua stop. Lalu di situ mulailah Tuhan pulihkan negeri itu. Bapak Ibu, kita tidak punya anak panah yang tajam, tidak punya anak panah yang kuat satu kali tembak dan perubahan jadi. Hanya doa dan puasa. Doa dan puasa kau bisa bikin di Mamta, kau bisa bikin di Domberai, kau bisa bikin di Saireri, kau bisa bikin Lapago, di Mepago, kau yang ada di hutan, kau yang ada di kota, kau yang ada di mana, semua bisa. Dalam negeri, luar negeri, doa dan puasa menembus segala-galanya. Amin. Itu stromnya lebih kencang. Strom lebih kencang. Tanpa doa dan puasa tidak ada kekuatan lain. Doa dan puasa itu dia seperti Pertamina, Bapak Ibu, seperti Pertamina itu. Orang gaya-gaya jalan ke sana kemari dengan mobil, dengan motor macam-macam. Tapi dia lihat gini, aduh minyak semua habis ini. Dia cari cepat ke situ, ke Pertamina. Untuk apa? Ambil bahan bakar sesuai keyakinannya. Iya toh? Yang biasa pakai solar langsung dia menyusun lapas solar. Doa dan puasa itu Pertamina. Untuk mempersatukan semua orang Papua, membawa pergumulan untuk bilang Tuhan ambil alih bagian. Kami lakukan bagian kami, Bapa lakukan bagian Bapa. Amin toh? Oke. Maka doa dan puasa bagus, ibu-ibu hebat, perempuan-perempuan hebat bersama jaringan doa. Nanti kita satukan gerak langkah kita. Kita satukan semua gerak langkah kita. Tanpa kesatuan tidak ada perubahan. Amin. Perubahan akan terjadi hanya dalam kesatuan. Jika kalian sepakat meminta, doa kalian didengarkan. Amin. Bapak Ibu, ini bukan bicara soal NKRI harga mati. Ini bukan bicara soal Papua Merdeka harga mati. Ini bicara soal martabat, harga diri manusia. Stop dengan itu NKRI harga mati, bikin kelompok merah putih lah, kelompok biru-biru kah, kuning-kuning kah. Martabat manusia, harga diri manusia di atas tanahnya. Tadi saya bilang, toh kami tidak pergi atur Medan, kami tidak atur Solo, kami tidak atur Jawa, kami mau atur kami pun negeri. Kok marah saya karena apa? Amin toh? Ini manusiawi. Ini manusiawi sekali. Ini bukan politik. Tapi karena bilang NKRI harga mati, Papua Merdeka harga mati, semua mati-mati habis. Baru kita lupa mana kehidupan. Amin toh? Oke. Ini bukan politik. Ini bicara sebagai manusia yang susekolah. Kita mengerti sesuatu, kita bicara sesuatu untuk keselamatan bangsa ini. Keselamatan bangsa ini. Terima kasih saudara hamba-hamba Tuhan. Mari sudah kita bersatu. Ini hanya kebetulan domba itu Gidi, kebetulan domba itu Katolik, padahal hitam keriting sama. Cara itu jangan membedakan kita. Itu sapu cara. Sama dengan makan di warung toh. Kau mau makan apa? Papeda kah, ubi kah, kau mau makan nasi kah? Itu kan cara. Cara Katolik begini, cara Gidi begini, cara Protestan begitu. Tapi semua kan makan kenyang. Tujuannya kan kenyang, lalu selamat. Sepakat? Oke, saya atas nama teman-teman pastor Papua
kami ada dalam gerakan bersama. Ketika mama-mama bilang kita doa dan puasa bersama, nanti saya SMS kepada semua pastor anak Papua di seluruh tanah Papua yang kalian lahirkan. Itu. Maka kita akan buat gerakan doa dan puasa bersama. Kita satukan sudah, tidak usah ini jalan sendiri-sendiri. Nanti apinya tidak terbakar besar, apinya menyala kecil. Ada di tim jaringan doa, ibu-ibu bersama Bapak Servi, kami di Katolik ada kelompok Kerahiman Ilahi Papua. Kami khusus berdoa untuk Papua. Kami berdoa untuk Duga, kami berdoa untuk Kiwirok, kami berdoa untuk Maibrat, kami berdoa terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi lagi. Ini saya punya mama, saya punya kakak, saya punya adik, dorang ngungsi dari tempatnya. Kami berdoa untuk mereka. Untuk apa berdoa untuk Ukraina, Rusia yang kita tidak kenal? Amin toh? Kita berdoa untuk kita punya bapak, mama, kakak, adik ini. Di atas tanah sendiri lagi. Amin toh? Oke, sudah, mau selesai. Lalu berikut, nanti satu waktu kita akan bikin itu doa jalan salib bersama. Itu. Kita sudah mulai bikin gerakan. Kemarin saya baru dari Sopiori, baru kembali bersama Pendeta John Baransano. Saya sudah ke Walak, saya sudah pergi di Walak, sudah di Wamena. Kemarin kami buat di Kerom dan ada tanda heran di sana waktu kami taruh salib. Lalu mereka lihat darah mengalir dari salib. Itu. Jadi rupanya sekaranglah waktunya. Kasih tahu di kiri kanan. Kasih tahu di kiri kanan. Bilang begini, tunggu jangan kasih tahu dulu. Kok kasih tahu apa? Oke, kasih tahu begini. Bilang, kalau Musa dia bawa hanya sampai di pintu, ngomong. Kalau Musa dia bawa hanya sampai di pintu, kasih tahu dulu. 1, 2, 3. Kita yang hadir ini adalah Yosua. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita bikin, kami sudah mulai sebarkan satu jam doa kerahiman. Ini jam doa. Ini jangan lihat Katolik atau Protestan. Hapus pikiran itu mulai hari ini. Hapus pikiran itu. Yang selamatkan kita hanya Yesus. Kenapa gambar ini? Ini hari Jumat. Waktu itu pemimpin prajurit menusuk lambung Yesus yang keluar darah dan air. Amin toh? Di Katolik, di Protestan juga begitu kah? Atau lain? Sama kah? Saya kira kamu punya tusuk langsung keluar itu anggur. Kalau sama, mari. Tuhan Yesus kasih tahu sama satu suster namanya Suster Faustin. Jam 3 benamkan diri dalam kerahimanku. Waktu jam Yesus wafat jam 3 sore, kalau teman-teman muslim biasa bilang berkiblat, mengarah ke, mereka cari fokus. Jam 3 sore, kita mulai arahkan diri kita ke matahari terbenam dan ingat akan jam wafat Yesus. Lalu doanya apa? Yesus, nanti kami sebarkan ini ya, nanti kami sebarkan. Nanti via di media kita akan sebarkan semua sehingga pakai ini. Hapus dari pikiranmu, ini pastor anak Papua ini. Lihat saya Papua. Nah, ini, tidak usah lihat Katolik, tidak usah lihat Protestan. Tapi lihat keselamatan bangsa ini oleh Yosua. Anda kan Yosua. Amin. Ini tongkatnya Yosua. Ini tongkatnya. Tidak ada penolong lain yang akan tolong kita. Dalam kerahiman Tuhan, Dia akan mengampuni salah dan dosa kita. Dalam kerahimannya, Dia akan bersihkan semua salah diri kita dan kita menjadi manusia baru. Pedoman untuk jalan salib juga ada di sini. Semua kami sudah buat. Nanti kita akan publikasi. Kita kerjasama dengan, sekarang kita satu Ingat, Yesus bilang, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku dan Bapa ada dalam mereka. Dan mereka dan saya, mereka ada dalam saya dan mereka ada dalam Bapa. Ini waktunya Papua bersatu untuk apa? Pemulihan negerinya. Kita tidak benci sama siapapun. Kita tidak benci. Tidak boleh marah sama siapapun karena kita anak Tuhan. Kita bukan anak penjahat. Amin toh?
Jangan benci siapapun, kita benamkan diri, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan diselesaikan. Amin. Sudah. Ya, luar biasa sekali untuk penyampaian materi dengan topik yang tadi sudah kami bacakan. Di sini langsung saja ya, saya kasih waktu untuk sesi pertama 2 penanya. Jadi mungkin kita ada buka sesi lagi, tapi cuma 2 penanya ya, 2 penanya. Kami batasi karena waktu kita juga singkat. Jadi yang mau bertanya silakan. Apa yang disampaikan oleh Bapak Pastor John Bunai? Ya, 1, 2. Oke. Silakan bawa ini. Sebutkan nama, kemudian pertanyaannya jelas ya. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. 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 Ya, baik, terima kasih pemateri dengan ketua seminar sehari di tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Dan Bapak Pastor hari ini membawa materi luar biasa. Dan saya juga berkenalan, nama saya Nopinus Yalak. Saya asal dari Kabupaten Jahukimo dan saya selalu pelayanan di Rumah Sakit Kota Jayapura. Dan Bapak punya pertanyaan semua itu saya senang sekali. Jadi pertama adalah saya mau pertanyakan, Papua adalah dana yang kosong, tidak? Jadi bagaimana kita seperti apa yang kita lakukan? Anak-anak muda maupun di gereja. Tapi tidak pernah ke pasar, tidak pernah ke rumah sakit. Memang banyak gereja banyak, tapi tidak pernah dimanapun tidak pernah jalankan amanat agung. Kedua, gereja adalah tidak menyelamatkan kita, tapi seluruh rumah sakit saya pelayanan itu orang-orang yang sudah terima Yesus, orang anak Tuhan, tapi tidak pernah terima saya. Mereka tolak saya. Itu adalah orang sentani dengan orang Wamena asli. Itu harus didikan yang baik, gereja-gereja yang di tanah Papua. Jadi tidak ada yang dari organisasi itu tidak ada jaminan. Kita sebut nama Tuhan baru kita jaminan. Langsung ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah harus didik cara bagaimana sampai kita lakukan. Bagian ketiga, Papua adalah Injil Allah. Cara seperti apa yang kita lakukan hamba-hamba Tuhan maupun di mana-mana. Jadi di atas adalah tanah kosong tidak, tapi tanah yang sudah isi manusia di tanah Papua. Tapi cara apa yang kita hamba-hamba Tuhan maupun pemuda kita cara apa lakukan? Bagaimana? Ya itu pertanyaan itu. Oke, baik. Satu. Ya. Sudah, pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh orang Papua? Jadi kedua adalah selalu tolak saya di rumah sakit. Jadi kita yang lain-lain tidak ada menyelamatkan. Rumah di Waena itu harus hamba-hamba Tuhan harus tegaskan. Tidak boleh tolak-tolak kami. Ya, Pak Martinus. Masukkan kepada Bapak Pastor dan itu Bapak teruskan. Ya, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, terima kasih. Jadi masukan ya, bukan pertanyaan. Oke, mungkin pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh kita Papua ya?
Ya, Mungkin sudah jelas, mungkin Bapak Pastor tadi sudah dengar juga. Mungkin Bapak Pastor bisa memberikan sedikit jawaban dari pertanyaan yang sudah ditanyakan. Bisa langsung, karena untuk saya saja jadi beberapa, nanti jawaban saya tulis supaya jawab satu Oh kali. ya, oke, baik. Silakan yang tadi. Biar sekalian ya jawabnya. Baik, memperkenalkan, saya Hengki Wamuni. Siapa namanya? Hengki Wamuni. Ya, dari oke, Hengki. Dari gereja kami. Pertama, untuk masukkan ke moderator supaya tidak membosankan untuk narasumber yang lain, boleh untuk semua diberikan waktu untuk menyampaikan materi, lalu sekalian ajukan pertanyaan. Yang pertanyaan khusus untuk Protestan, kami belajar para misionaris bahwa Injil itu, kita tahu bahwa Injil itu mengangkat harkat dan martabat manusia. Tetapi budaya hegemoni itu memaksakan orang asli Papua, sasaran di mana membawa Injil, memaksakan pandangan dan hidup baru. Sementara falsafat hidup, sejarah, dan kebudayaan setempat itu dianggap sebagai kafir. Sesuai dengan Injil bahwa itu mengangkat harkat dan martabat, dan itu sudah menghilangkan harga diri dan martabat kita orang asli Papua. Karena sejarah, pandangan hidup, dan kebiasaan hidup adalah itu dasar kita, letak kehidupan di situ. Oleh karena itu pertanyaan bahwa bagaimana kita mengangkat budaya-budaya yang sudah dimusnahkan. Yang kedua, terkait dengan masalah Papua, bahwa bagaimana kita melihat masalah Papua itu sebagai persoalan teologis, khusus bagi mahasiswa teologi atau pada umumnya semua. Yang ketiga, ada banyak narasi yang diproduksi bahwa ketika hamba Tuhan menyampaikan pernyataan-pernyataan sebagai sikap menyikapi persoalan Papua, dianggap sebagai hamba Tuhan yang berpolitisi. Untuk meluruskan pandangan ini, bagaimana hamba Tuhan melihat masalah Papua itu dari sebagai persoalan teologis. Terima kasih, 3 hal itu yang saya bisa sampaikan. Waktu kembalikan. Ya, oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Pak Hengki. Jadi langsung saja saya persilakan kepada Pastor John untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Novinus ya. Iya. Hal yang pertama bisa kita buat, moga-moga seminar KKR ini adalah seminar yang punya dampak. Punya dampak besar, artinya kita mau bikin sebuah gerakan. Dan kau rasa terbebani. Kalau kau tidak terbebani, pasti kau tidak luangkan waktu datang. Yang kedua, engkau datang bukan mau lihat Pastor John ngomong apa, Bapak Pendeta siapa ngomong apa. Tapi kau lihat bagaimana saya juga dapat anak panah untuk pemulihan suku bangsa saya. Itu. Kebetulan hari ini kami yang jadi pemateri. Waktu ini mungkin Tuhan yang kasih kesempatan untuk kami bicara supaya kita bertolak sama-sama. Kita naik perahu ini
Perahu ini harus didayung dan pemegang kemudinya Yesus, hamba-hamba di dalam, jemaat di dalam, kita mulai bertolaklah. Gitu. Jadi kita lagi mau bertolak. Lihat pertemuan hari ini adalah pertemuan di mana ko Katolika, ko Gidika, ko GKI, ko Adventka, ko Pentekosta, kita semua masuk dalam satu perahu keselamatan Papua. Papua harus selamat, Papua harus pulih, Papua harus damai. Maka perahunya adalah dalam perahu yang dikendalikan oleh Kristus. Adik, itu pertama dulu Kita satukan konsep dulu. Tadi saya sudah mulai ganggu kita semua. Saya ini satu pastor yang punya jadwal khotbah di gereja-gereja Protestan. Maka saya mau bilang Yesus dia sayang saya. Saya tidak pernah sakit. Itu saja. Itu. Oh, mungkin itu yang harus kita bikin untuk Papua. Itu. Amin toh. Yang kedua, yang kita bisa bikin, kita ada ini kok harus lihat satu dengan yang lain, tidak usah dengan mata curiga. Tapi kau lihat kopu orang, kau lihat dia langsung dalam kopu pikiran, citra gambar Allah. Ini citra Allah. Ini citra Allah. Jangan nanti lihat pejabat baru, wih ini yang citra Allah, baru saya ini kampungan. Nggak usah. Belum tentu dia masuk surga, mungkin dia hanya sampai Sorong. Apa saja yang engkau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini kau sudah lakukan untuk saya. Hari ini mulai dengan konsep melihat keriting citra Allah, lihat yang hitam citra Allah. Melihat adik-adik anak-anak yang lahir besar di atas tanah ini, terserah apapun, dan juga yang kita sudah kawin dorang, kawin perempuan Jawa kah, perempuan manakah, dompu anak-anak itu juga kita bilang kau citra Allah juga. Yang galak sama kita juga kau lihat dia baru bilang, saya pikir kau ini kadang-kadang citra Allah. Karena citra Allah itu sayang orang, tapi kalau yang marah-marah, serasanya macam kau ini sedikit citra Allah kah, bukan kah saja bingung. Jangan bergaul dengan jahat, pasti neraka, titik. Tidak ada tawar-menawar. Di dalam dunia ada dua jalan. Kau bikin jahat, kau masuk api, kau bikin baik, tempatmu telah kusediakan. Adik itu lihat semua. Lalu yang tadi yang kau bilang itu nanti kita kasih tahu di rumah sakit Dian Harapan, supaya penuh harapan. Lihat orang yang datang kasih tahu tentang harapan, kami beri ruang. Sudah toh? Untuk di Dok 2, kau kasih tahu, nanti kita kasih tahu sama mereka. Saya kebetulan divisi kerohanian untuk KPA provinsi. Nanti saya kasih tahu Dokter Anton supaya kalau ada hamba-hamba Tuhan datang pelayanan, tolong beri ruang. Jadi engkau ngomong di tempat yang tepat dan pada orang yang tepat. Nanti saya sampaikan. Ya. Saudara Hengki, Injil itu benar, dia mengangkat martabat kita dari kebingungan, tidak tahu kemana kita mau pergi. Injil kasih jalan, arah yang jelas. Itu Injil. Maka misionaris dorang bawa barang bagus ini datang dong kasih tahu kita. Kebetulan dorang itu manusia jadi dong bagi. Utara itu Protestan, selatan itu Katolik. Ini juga dong bikin pecah belah kita juga nih tanpa kita sadar. Baru kita pikir, ini kami saja, kamu jangan, ini kami saja, kamu jangan. Baru kali itu kau jangan nyanyi, hitam-hitam begini, keriting-keriting begini, hitam kulitku, keriting rambutku. Kau terus nyanyi lagu itu, karena kau hanya sibuk dengan kau saja jadi. Kau pikir saya yang Katolik ini bukan keriting kah, bukan hitam kah? Itu. Kalau kau nyanyi lagu itu artinya kita sudah. Itu. Sepakat toh? Oke, begitu. Lalu bagaimana untuk bisa mempersatukan kita semua sama-sama? Terima kasih mama-mama. Nanti bikin kegiatan begini lagi satu waktu. Ini kelompok lain lagi juga bikin. Kamu di mana bikin? Yang selama ini biasa undang saya itu Gidi undang saya. Itu.
Lalu saya biasa hadir di mereka. Kamu gereja lain juga undang saya, supaya umat dorang lihat, oh dorang su bersatu ini. Itu. Tapi kalau kamu sendiri nanti kamu kampungan. Itu. Kami Katolik sendiri juga nanti kami kampungan. Baru kami pikir kami saja yang pilihan Tuhan, baru dorang yang lain tuh tidak. Aku kelainan. Itu. Pilihan Tuhan itu yang Kristen. Mengikut Yesus keputusanku, kutak ingkar. Ini bukan mengikuti Katolik, bukan mengikuti Protestan, tidak ada. Siapa yang bikin lagu baru kah? Ini. Yang terakhir, masalah Papua hendaknya direfleksikan. Karena itu Bapak Pastor, Bapak Pendeta Sokrates Nyoman, Dewan Gereja Papua, pastor-pastor pribumi sudah mulai berdiri sekarang dan kami tidak akan mundur sedikit pun. Itu. Ini. Itu sudah menjadi komitmen kami. Itu. Jadi kita akan refleksikan semua. Jadi macam tadi saya ngomong ini, lihat selalu saya bilang jangan politisir sesuatu yang saya ngomong. Saya ngomong ini soal sebagai manusia bertuhan dan manusia bermartabat punya hak di atas tanahnya. Ini bukan soal NKRI harga mati atau Papua Merdeka harga mati. Ini bicara soal harkat dan martabat. Amin toh? Seperti orang lain juga dong ada di harkat martabat dorang di tempat dorang. Kita juga mau di kita punya tempat. Kau marah saya karena apa? Kau punya tempat kah? Macam begitu toh. Jadi adik, kami lagi refleksi ini. Jadi sekarang kita pastor-pastor mulai dengan serius sedikit tentang Papua. Kau harus serius. Jangan kau menyesal sampai akhirnya hanya tinggal 2 orang waktu Yesus datang. Tapi kita harus sama-sama sampai dengan Yesus datang. Amin. Iya toh? Mau lihat Papua baru bersama-sama. Jangan melihat Papua baru hanya tinggal 1-2 orang saja. Karena yang lain berjuang sendiri-sendiri sampai dia sudah tak berdaya lagi. Adik, begitu Hengki. Saya pikir kita semua berefleksi seperti ini. Saya itu ada satu pikiran begini. KNPB tampil dengan tugas mulia, mau kasih tahu kebenaran, keadilan, kejujuran. Mereka dibentur, padahal mau bicara baik dan benar. Pertemuan-pertemuan kita buat. Tadi saya juga di sini saya pikiran sebentar nanti polisi datang kah tidak ini jaga tempat ini nih. Ini. Padahal kita mau bicara soal harkat dan martabat kami, tentang hak hidup kami, apa yang bikin kami itu macam benang terlingkar di atas tanah kami. Kita mau pecahkan kita soal sendiri. Amin toh? Itu. Kadang itu. Maka saya mau usul itu begini, nanti ke depan kalau adik-adik KNPB, mahasiswa, kamu mau turun, ajak itu polisi tentara dorang berdoa. Itu. Sebelum kamu orasi bilang mari bapak-bapak kita berdoa. Supaya mungkin dia datang dengan rencana mau pukul, rencana mau siram dan air. Siapa tahu dengan berdoa dia juga sadar. Karena dia juga manusia. Jadi berdoa dulu, Bapak mari kita berdoa. Ini artinya pelan-pelan Papua itu kita pulihkan. Jadi kalau ada saya punya adik-adik hebat orang-orang KNPB, militansimu tetap ada dan engkau berdoa. Jadi ketika mau sampaikan sesuatu langsung berdiri, Bapak kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Karena mungkin ada juga yang Muslim, toh Hindu, Buddha. Tapi kau cigi yang kau Kristen sudah. Karena memang Papua Injil adalah Papua. Kita berdoa. Berdoa selesai, terus sampaikan orasi kalian. Sampaikan orasi. Ini orasinya begini, gini. Ini. Kenapa saya bilang ini? Karena saya baru lihat YouTube tadi. Kogoya ini siapa? Staf khusus presiden kah? Siapa? Lenis Kogoya. Dia ada di Wamena. Lalu dia siapkan orang-orang muda di lembah itu. Ada videonya jadi. Ini bukan ngomong hoax. Aduh, ini bahaya bisa bikin konflik. Itu. Ini. Tidak boleh. Apalagi anak Papua. Bikin gerakan tambahan untuk saudara-saudaranya. Ingat,
saya kasih tahu tidak benar jalan itu. Itu jalan tidak benar. Itu jalan yang salah. Itu. Ini. Biarkan orang menyampaikan bahwa mereka menolak, tidak apa-apa. Itu kita hamba Tuhan jadi. Saya pun saudara-saudara hamba Tuhan, permisi saya mau ngomong. Pendeta yang pakai gelar depan pendeta tidak boleh bikin statement-statement yang mendukung ini atau tidak mendukung ini. Tidak boleh. Hamba Tuhan tetap berdiri pegang tongkat gembala. Kami jaga domba dan kambing. Itu. Saya minta maaf karena saya lihat itu ada pendeta-pendeta yang saya ini mendukung otonomi khusus. Saya ini kok lapar kah? Kenapa kau lapar kah? Sampai kau mau korbankan kau punya jemaat. Kita berdiri di tengah. Kita pegang tongkat Musa. Domba dan kambing silakan kamu saling berpendapat apa terserah. Hakmu untuk berpendapat. Tapi kami ada di tengah. Jangan konflik. Itu. Macam di Wamena itu bahaya, bisa konflik. Ini. Saudara-saudara, ini cara yang jelek. Tidak boleh ikut cara yang jelek. Ini kalau yang adik-adik KNPB mahasiswa bikin apresiasi. Kami ada ikut kalian, kami ada lihat. Nah, tapi sekarang saya taruh satu metode adalah waktu begitu kamu mau turun dan sudah palang berdoa. Berdoa saja, tidak apa-apa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan dibuka. Saya ngomong ini sebagai pastor di atas tanah Papua yang pegang tongkat gembala. Kami tidak ada kepentingan apapun. Papua merdeka kah, NKRI merdeka kah, kami gereja tetap gereja. Itu. Sekian. Terima kasih banyak untuk Bapak John Bunai yang telah memberikan materinya, sangat jelas sekali. Dan saya tidak akan mengulang lagi sebagai moderator, biasa kadang ada yang mengulang tapi ini sangat jelas sekali. Dan kita akan masuk ke pemateri berikutnya. Ya, saya akan memberitahu bahwa acara ini kita live streaming juga. Jadi yang tidak ikut di sini mereka menonton juga. Jadi bapak-bapak pemateri seperti begitu. Jadi kita live streaming, mereka bisa menonton acara kita ini. Oke, berikutnya kita langsung saja akan memberikan waktu kepada Bapak Presiden PGBWP, Bapak Pendeta Dr. Sokrates Yoman. Namun Bapak belum hadir, mungkin masih dalam perjalanan. Kami akan melangkah ke berikutnya, yaitu pemateri ketiga. Ada Bapak di sini Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu, yang akan digantikan oleh Bapak Pendeta Willem Rumbiak. Kami akan mempersilakan waktunya kepada Bapak Willem Rumbiak untuk menyampaikan materinya. Namun sebelumnya, yang tadi sudah diberi masukan bahwa semua pemateri harus presentasi dulu. Tapi tidak, kita akan melakukan pemateri menyampaikan materi langsung pertanyaan. Seperti itu ya. Oke, saya persilakan kepada Bapak Willem Rumbiak, waktunya 30 menit. Mungkin dari sekarang, silakan Bapak. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi atau ini sudah jam berapa? Menjelang siang. Ya, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua Sinode GKI di Tanah Papua karena ada persiapan menjelang sidang Sinode GKI ke-18 yang sedang beliau lakukan, sehingga jadwal beliau yang begitu padat belum bisa memenuhi undangan dari panitia untuk memberikan materi di dalam seminar ini.
Sehingga beliau kemarin menunjuk saya sebagai pimpinan Departemen Misi dan Penginjilan Sinode GKI di Tanah Papua untuk hadir di dalam pertemuan ini untuk memberikan materi. Nama saya Pendeta Willem Rumbiak. Ya, di Sinode GKI di Tanah Papua hari ini ada satu tanggung jawab yang besar sekali yang kami emban, dan hari ini saya pikir ya ini waktu untuk apa yang sedang kita gumul ini, mungkin inilah waktu yang tepat. Ini waktu Tuhan, ini bukan waktu kita. Tahun 2019, tahun itu saya dipercayakan oleh Bapak Ketua Sinode GKI untuk berangkat ke Finlandia. Kita ke Helsinki. Ada 3 orang dari Papua, lalu ada Ketua PGI, dan dari Kementerian Agama. Kita ke Helsinki, kita ke Finlandia untuk melihat bagaimana agama-agama di sana menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Dan saya lihat luar biasa peran agama-agama. Dan kita tahu Finlandia itu tempat seperti tidak ada konflik. Orang hidup baik sekali. Dan itu peran agama. Waktu saya sepanjang kami ada di sana, bahkan ke Estonia, saya tidak pernah lihat ada polisi dan tentara. Waktu kita lihat ada lihat mobil yang harus diderek. Rupanya ada tabrakan, tapi kita juga tidak lihat ada orang yang baku tawar di situ. Tidak ada. Tidak ada orang yang baku marah di situ. Yang punya kendaraan pergi dan mobil itu diderek, ditarik untuk diperbaiki. Ini negara seperti tidak ada konflik. Dan kita tahu ini negara di mana ya luar biasa pendidikannya. Dan waktu saya pulang saya pikir, wah bagus sekali kalau anak-anak Papua dikirim untuk belajar di tempat-tempat begini. Itu bisa perubahan orang Papua kan luar biasa. Kalau tinggal hidup belajar di tempat-tempat ini. Bapak Ibu, saya kepada Ketua Sinode diberi tugas untuk berbicara tentang nubuatan peradaban Papua, nubuatan dan penggenapannya. Dan di sini ya saya kasih judul menjelang 1 abad peradaban Papua. Nanti tanggal 25 Oktober tahun 2025 itu pas 1 abad peradaban Papua. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi kita akan merayakan 1 abad peradaban Papua. Dan kita akan masuki abad kedua. Tanggal 25 Oktober tahun 1925, Keine memindahkan sekolah sambungan. Dulu pendidikannya hanya sekolah rakyat ya, 3 tahun. Keine pindahkan sekolah ini dari Mansinam ke Miei, ke Aitumieri. Kita harus sampai di tempat ini. Dan kita bisa lihat kalau sore-sore, pagi atau sore kita di tempat ini, tempat yang begitu sepi. Orang kalau duduk di situ bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi. Luar biasa Keine memilih tempat ini.
Dan Keine meningkatkan sekolah ini jadi normal school, sekolah 6 tahun. Juga Keine menyiapkan pendidikan guru di sini. Kenapa? Karena dulu anak-anak Papua mau dikirim belajar di Tobelo, di Halmahera, mau dikirim untuk belajar di Ambon, mau dikirim untuk belajar di Sanger. Tapi orang-orang Papua menjadi minder. Orang-orang Papua tidak bisa betah. Orang-orang Papua dihina. Sehingga Keine berkomitmen akan bikin sekolah di tanah Papua. Dan anak-anak Papua akan belajar hidup. Belajar membangun kehidupannya di atas budaya. Nah, tentu dengan nilai-nilai Alkitab, belajar untuk mandiri, belajar untuk memiliki daya saing, bisa bersaing dengan siapa saja. Itu niat dari Keine. Dan tempat di mana Keine biasanya berdiri, berbicara, mengajar, palu untuk anak-anak sekolah menyanyi, di atas batu itu, Keine bikin perjanjian dengan Tuhan. Dan di situ disebut batu peradaban. Di atas batu ini saya letakkan dasar peradaban orang Papua. Bangsa manapun dengan kepandaiannya yang tinggi, dengan akal budi dan marifatnya, tidak akan memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Sekarang kita menjelang 1 abad. Sekarang anak-anak Papua ada jadi gubernur. Anak-anak Papua ada jadi bupati. Anak-anak Papua ada jadi wali kota. Anak-anak Papua sekarang ada di semua lini, ada di semua bidang untuk memimpin dirinya sendiri. Ya, luar biasa. Mama Erlina Murib hari Rabu yang lalu datang ke kantor Sinode. Mama ini adalah tetangga saya di Pos 7. Mama tahun 2019 orang Papua dihina di Surabaya. Waktu kita rayakan kemerdekaan Republik Indonesia, orang Papua dihina. Dan akibatnya ada kerusuhan di sini sampai di Wamena, jadi kerusuhan berdarah. Dan biasanya kondisi seperti itu kita takut, pasti Jakarta bertindak. Tapi roh Tuhan berbicara di hati saya, sekarang jangan lihat Jakarta. Jangan lihat Menko Polkam, jangan lihat Panglima TNI, jangan lihat Kapolri. Tuhan Yesus bilang saya sendiri ada di atas tanah ini. Dan saya akan menuntut pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh orang-orang Papua, anak-anak Papua. Saya sendiri akan menuntut pertanggungjawaban. Tahun 2019, Tuhan mengirim satu ibu datang, bertemu saya, memberitahukan bahwa bulan September masalah Papua akan dibahas di PBB. Kita akan lihat apa yang terjadi di Desember tahun ini. Tuhan mengatakan masalah Papua adalah masalah kerajaan Allah. Masalah Papua bukan masalahmu. Masalah Papua adalah masalahku. Masalah Papua adalah masalah kerajaan Allah. Kamu tidak boleh berbicara Papua kalau kamu tidak dikuduskan.
Itu yang sudah dikatakan oleh Bapak Pastor tadi. Jangan bicara masalah Papua kalau kamu tidak dikuduskan. Karena masalah Papua bukan masalahmu. Masalah Papua adalah masalahku. Masalah Papua adalah masalah kerajaan Allah. Mari kita kasih kemuliaan untuk Tuhan. Tanggal 20 Maret tahun 2021, tahun lalu, kami sedang melakukan rapat kerja AM Sinode GKI di Tanah Papua di Ayamaru. Tanggal 20, tanggal 19 penutupan, tanggal 20 pagi saya berdoa. Lalu roh Tuhan mengatakan pada waktunya nanti, orang Papua di gunung dan orang Papua di pantai akan saling menghormati dan saling mengasihi. Waktu orang Papua di gunung dan orang Papua di pantai saling menghormati dan saling menghargai, saling mengasihi, bangsa-bangsa akan menaruh pengasihan atas tanah ini. Bangsa yang tidak mengasihi bangsa ini tidak akan dikasihi Allah. Ini berkat seperti apa? Ini berkat apa? Ini sama dengan berkat Abraham. Bangsa yang tidak memberkati Abraham dan keturunannya tidak akan diberkati Allah. Papua akan mengalami berkat yang sama. Pada waktu orang Papua saling menghormati, saling mengasihi, saling menghargai, tidak lagi saling membeda-bedakan. Pada waktu itu bangsa-bangsa akan menaruh pengasihan atas bangsa ini. Saya berapa waktu lalu ada gempa. Saya ini karena wilayah GKI ada di Hubla, di Kurima, ada di Yalimo, ada di Yahukimo, orang-orang Yalimek. Saya ada di sana. Pekerjaan-pekerjaan di Departemen Misi kami ada di sana. Lalu waktu berapa ya tahun lalu ada satu gempa, lalu anak-anak Yali menunjukkan saya, Bapak ini ada peta. Ini ada peta, Bapak coba lihat. Ini ada 4 sungai, satu keluar ke Mamberamo, satu ke daerah Penje, satu ini ke Digul, satu ini juga ke Penje bagian selatan sini. Coba Bapak lihat di dalam Kejadian, tempat di mana ada emas, ada 4 sungai di situ. Tempat itu di Alkitab disebut Hawila. Mereka bilang itu kami punya bahasa di sana. Hawila artinya rumahmu, Hawila artinya tempatmu. Tempat di mana ada emas itu adalah tanahmu sendiri. Bapak Ibu, satu kali saya sedang duduk baca buku, tiba-tiba seperti saya tertidur, lalu ada satu orang datang tahun 2013. Orang itu bilang mau ikut ke taman, saya bilang saya mau. Lalu kami dua ke taman, tidak terbang ke atas, terbang di permukaan tanah ini. Terus dia bilang tidak, tahun 2 kembali ada satu orang mau ikut. Lalu kami sampai ke taman, tahun 2013 orang Papua sibuk sekali keluar masuk hutan cari keris Papua. Dan waktu sampai di taman itu, saya menuju keris Papua, saya pegang, saya cabut, hilang. Begitu hilang, saya langsung sadar kembali, lalu saya bawa Alkitab, saya cari di mana Taman Firdaus. Taman itu ada di sebelah timur. Saya tidak baca penjelasan yang lain. Taman itu ada di sebelah timur, saya langsung tutup Alkitab. Kita sudah keliling dunia, tidak ada tempat sekaya tanah Papua. Mengapa ada kekayaan seperti ini?
di Ulangan pasal 9. Emas tembaga keluar dari gunung batu. Tempat di mana engkau makan dan makananmu tidak akan pernah habis. Saya bilang anak-anak saya ke Israel. Tidak ada kekayaan seperti ini. Di mana emas tembaga keluar dari gunung batu. Ini Papua. Tahun 2000 waktu orang Papua sedang dalam semangat untuk merdeka. Semua kumpul di pendopo Teise Luai. Tahun itu Tuhan mengutus satu anak kecil didampingi oleh beberapa mahasiswa dari Uncen. Anak itu Fam Koromat. Anak itu mau tidak bisa bicara. Mereka menjelaskan mereka adalah anak-anak yang paling nakal dari terminal lama Jayapura. Mereka bilang di situ segala kejahatan. Mereka diutus dari situ. Tidak tahu mau kemana. Waktu itu saya sekretaris klasis GKI Sentani. Lalu mereka bicara, tiba-tiba anak yang mau ini, anak kecil yang SMP ini dia bicara. Dia mulai bicara bapak. Dan ini bukan orang kedua, ketiga. Orang pertama yang mempunyai berita itu yang sendiri datang. Saya sangat takut. Karena Tuhan sendiri berbicara melalui anak ini. Kenapa orang Papua jahat? Mencuri, membunuh, berzina, dan lain-lain. Apakah saya yang menyuruh? Saya bilang tidak. Lalu Tuhan berbicara, dengar, di akhir zaman, bukan saya yang akan menjadi hakim untuk orang Papua. Tapi firman-firmanku yang orang Papua dengar tapi tidak lakukan. Firman-firmanku inilah yang akan menghakimi orang-orang Papua. Lalu Tuhan berbicara, Papua akan merdeka. Tapi kalau terlalu cepat merdeka, Papua akan jadi Sodom dan Gomora. Karena tanah ini terlalu kaya, sementara para pemimpinnya belum takut Tuhan. Yesus bilang, dari nafas mulutku saja manusia mati. Tapi para pemimpin di atas tanah ini belum takut Tuhan. Tahun 2019. Tuhan berbicara dari Markus pasal 17 ayat 1 sampai 23. Percuma bangsa ini memuji saya, menyembah saya, beribadah kepada saya. Dia hanya menyembah dengan bibirnya, memuji dengan bibirnya, tapi hatinya jauh dari saya. Yang diajarkan adalah ajaran-ajaran buatan manusia. Dia taati perintah-perintah adat istiadatnya, dan dia abaikan perintah-perintahku. Muridkan bangsa ini. Saya tidak mau lagi orang Papua mati sia-sia. Lalu pagi itu saya SMS Kapolda Papua, Bapak Albert Troja, Bapak Kapolda, Tuhan Yesus tidak mau orang Papua mati sia-sia lagi. Beliau membalas SMS saya, pendeta, saya juga takut Tuhan. Dan kita lihat, waktu Albert Troja pimpin, di dalam kerusuhan berdarah sampai Wamena, tidak ada satu butir peluru keluar. Saya bilang, Tuhan Yesus bilang, dia tidak mau lagi orang Papua mati sia-sia. Hari ini kita tidak boleh mati sia-sia. Siapa yang merancang? Injil tidak pernah merancang pertumpahan darah. Injil tidak pernah merancang kekerasan. Injil tidak pernah merancang kematian. Injil tidak pernah merancang kesia-siaan. Di dalam Injil kamu akan jadi pemenang dan kamu lebih dari pemenang. Itu yang hari ini doa puasa ini menjadi penting. Karena tahun 2019 saya tidak tahu saya harus berbicara kepada siapa. Saya datang kepada Sinode Gidi. Bapak Wakil Presiden saya sampaikan. Semua gereja turunkan panji, bendera masing-masing. Misi harus jadi tugas bersama. Seluruh gereja mempunyai tanggung jawab untuk memuridkan bangsa ini. Bapak Pastor sudah bilang, misi harus jadi misi bersama. Tadi ada yang bilang,
Masalah-masalah sosial harus menjadi masalah misi, harus menjadi masalah teologi. Yesus tidak hanya jadi kepala dan Tuhan di dalam gedung gereja, di tembok-tembok gereja. Kita harus bawa Yesus ke tengah dunia, menjadi kepala dan Tuhan di tengah dunia ini. Nilai-nilai kerajaan Allah harus ada di kantor-kantor pemerintahan. Orang harus hidupi nilai-nilai. Ini juga di dunia politik, di DPR sana, di dunia bisnis. Yesus harus ada di sana supaya kerajaan Allah datang di atas tanah ini. Kerajaan Allah akan digelar di sini. Bangsa-bangsa akan melihat kemuliaan Allah di atas tanah ini. Papua bukan milik kita, Papua milik Yesus. Yesus harus jadi kepala dan Tuhan atas tanah ini. Panjimu, Yesus katakan adalah panjiku. Dan kalau panji itu naik, sang raja itu sendiri sudah datang. Kemerdekaan Papua menjadi tanda akhir zaman. Masalah Papua menjadi salah satu peristiwa akhir zaman. Perubahan Papua tahun 2004, Tuhan bilang perubahan Papua dimulai dari kampung. Lalu waktu itu Gubernur Baswebu menjadi gubernur dan mulai bicara tentang membangun Papua dari kampung. Membangun Papua dari kampung bukan hikmat, bukan kecerdasan, kepintaran Bapak Baswebu. Itu hikmat dari sorga. Membangun Papua jadi ujian kecil untuk orang-orang Papua. Jangan bicara dulu Papua yang besar. Papua, perubahan Papua dimulai dari kampung. Orang Papua kita sedang dipersiapkan memimpin diri sendiri. Dimulai dari kampung. Jangan salah gunakan dana kampung.